Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatri Andini dengan NIM D1C022040 kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai materi microwave heating. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu aplikasi microwave untuk disinvestasi tribolium castanium serta pengaruhnya terhadap warna dan karakteristik amilografi terigu. Yang kedua, pengaruh daya microwave in the processing of rose oil, rose hibrida, dan minyak langlang Cananga odorata genium dengan metode microwave hydrodistillation. Yang ketiga, esterification of nyamplung collopidium inopidium oil with ionic liquid catalyst of BM IMHS4 and microwave assisted. Adapun jurnal yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengaruh daya microwave in the processing of rose oil, rose hibrida, dan minyak langlang Cananga odorata genuine dengan metode microwave hydrodistillation. Adapun latar belakangnya yaitu proses ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara pemanfaatan gelombang mikro dengan sistem destilasi. Gelombang mikro mewakili cara alternatif dari pemberian input energi ke dalam proses destilasi. Prinsip kerjanya adalah bahan dalam labu sebagai reaktor yang terbuat dari bahan kaca maupun kuarsa akan ditembus oleh radiasi gelombang mikro dan akan diserap oleh bahan. Peristiwa ini akan menimbulkan panas sehingga dinding sel pada minyak akan pecah dan kandungan yang ada di dalam minyak akan bebas keluar. Selain itu, alat ini juga dirancang vakum yang bertujuan untuk menurunkan titik didih campuran dan menghindari terjadinya reaksi oksidasi pada komponen yang akan dipisahkan dan mencegah bau gosong pada minyak atsiri. Tujuan dan metode pada penelitian ini yaitu yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengaruh daya microwave dan waktu terhadap persen rendemen minyak mawar menggunakan alat microwave hydrodistillation. Menentukan waktu optimal berdasarkan variasi daya microwave yang digunakan dan mendapatkan nilai spesifik energi consumption atau SEC pada distilasi dengan menggunakan metode microwave hydrodistillation. Adapun metodenya yaitu parameter yang akan diambil terdiri dari variabel tetap dan tidak tetap. Variabel tetap metode distilasi yang digunakan yaitu hidrodistilasi dengan menggunakan microwave pada tekanan 1 atm. Prinsip yang digunakan yaitu prinsip pemanasan gelombang mikro. Prinsip pemanasan menggunakan gelombang mikro berdasarkan tumbukan langsung dengan material polar atau solvent dan diatur oleh dua fenomena yaitu konduksi ionik dan rotasi dipol. Dalam sebagian besar kasus, kedua fenomena tersebut berjalan simultan. Konduksi ionik mengacu pada migrasi elektroforetik ion dalam pengaruh perubahan medan listrik. Resistensi yang ditimbulkan oleh larutan terhadap proses migrasi ion menghasilkan friksi yang akan memanaskan larutan. Rotasi dipol merupakan pengaturan kembali dipol-dipol molekul akibat medan listrik yang terus berubah dengan cepat. Proses pemanasan hanya akan terpengaruh pada frekuensi 2450 MHz. Komponen elektrik gelombang berubah 4 sampai 9 100 kali per detik. Adapun proses penelitiannya yaitu tahapan penelitian yang dilakukan adalah kelopak mawar sebanyak 200 gram dan bunga langlang sebanyak 100 gram. Memasukkan bahan baku ke dalam boiling tonic flash dan menambahkan pelarut berupa aqueous dengan rasio bahan baku dan aqueous 1:3 untuk bunga mawar dan 1:6 untuk bunga langlang. Menyalakan microwave serta mengatur daya dan temperatur sesuai variabel yang digunakan. Lalu menghentikan proses sesuai dengan waktu yang ditentukan. Memisahkan minyak atsiri dari air dengan menggunakan corong pemisah. Selanjutnya menampung minyak atsiri yang telah terpisah dengan menggunakan botol sampel tertutup. Baiklah, itu tadi penjelasan dari jurnal pertama. Dilanjutkan jurnal kedua dengan judul aplikasi microwave untuk disinvestasi tribolium castanium
serta pengaruhnya terhadap warna dan karakteristik amilografi terigu. Adapun latar belakangnya di sini yaitu terigu menurun kualitasnya jika tidak disimpan dengan tepat. Kerusakan karena serangga Tribolium castaneum selama penyimpanan menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan kimiawi terigu. Kerusakan fisik berupa terjadinya perubahan warna terigu, sedangkan kerusakan kimiawi terjadi karena aktivitas enzim lipase dan benzoquinone yang berasal dari hasil sekresi Tribolium castaneum. Benzoquinone berwarna kuning cerah, jingga atau merah dan berbau tajam sehingga terigu berbau apek dan tengi. Benzoquinone mudah larut dalam pelarut organik dan memiliki efek karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Proses penelitiannya yaitu pertama siapkan pembiakan serangga, persiapan aplikasi microwave pada disinfeksi serangga. Yang ketiga, disinfestasi T. castaneum dengan microwave, tingkat mortalisasi T. castaneum akibat perlakuan microwave. Yang terakhir, karakteristik warna dan amilografi terigu. Prinsip yang digunakan yaitu prinsip pemanasan microwave yaitu menggunakan gelombang radio untuk memanaskan material dieelektrik. Material dieelektrik yang dimaksud adalah lemak dan gula. Menurut Capson 1975, frekuensi microwave yang diizinkan penggunaannya oleh Industrial Science and Medical Frequency berkisar antara 900 MHz dan 2450 MHz, yang merupakan batas frekuensi yang aman bagi manusia. Penelitian Fadi Fambal menyebutkan bahwa pengendalian T. castaneum dengan menggunakan microwave pada tingkatan daya 400 watt dengan pemaparan microwave 56 detik mampu mencapai mortalitas 100%. Nurbianto 2008 menemukan mortalitas T. castaneum 100% dan kemunculan keturunan T. castaneum 0% dengan pemakaran microwave 120 detik pada energi 57,6 kJ. Radiasi microwave tidak hanya dapat mempengaruhi sistem reproduksi serangga, tetapi juga dapat membunuhnya. Baiklah, itu tadi penjelasan untuk jurnal 2. Lanjut penjelasan untuk jurnal ketiga dengan judul Esterification of Nyamplang Calophyllum Inophyllum Oil with Ionic Liquid Catalyst of BM IMHSO4 and Microwave Assisted. Adapun latar belakangnya yaitu minyak biji nyamplung merupakan sumber energi terbarukan tanpa bersaing dengan kebutuhan pangan. Minyak nyamplung dengan kandungan FFA tinggi yaitu 21,62%. Tidak bisa langsung dilakukan proses transesterifikasi dan harus dilakukan proses esterifikasi terlebih dahulu untuk menurunkan kadar FFA. Pemilihan sumber energi untuk proses pembuatan sangat penting mengingat biodiesel merupakan sumber energi baru yang mengedepankan efektivitas penggunaan energi. Adapun tujuan dan metodenya yaitu tujuannya untuk mempelajari pengaruh suhu, rasio molar minyak terhadap metanol, dan konsentrasi katalis dalam proses esterifikasi minyak nyamplung menggunakan cairan ionik sebagai katalis dan gelombang mikro sebagai bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi proses esterifikasi yang optimum dengan konsentrasi asam lemak bebas kurang dari 2%. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi minyak nyamplung sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Untuk metodenya itu menjaga penggunaan reaksi yang dilengkapi dengan sensor suhu dan sistem pemanas gelombang mikro. Variabel penelitian yang diteliti meliputi suhu reaksi 50-70 derajat Celcius, rasio molar minyak terhadap metanol
1:30 sampai 1:60 dan konsentrasi katalis 5-17,5%. Hasil reaksi eksterifikasi dianalisis untuk kandungan asam lemak bebas menggunakan analisis titrasi. Penelitian ini juga mencakup eksplorasi potensi minyak nyamplung sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Proses penelitiannya yaitu melibatkan reaktor bat yang dilengkapi dengan sensor suhu dan sistem pemanas gelombang mikro. Proses esterifikasi minyak nyamplung menggunakan cairan ionik BM IMHS4 sebagai katalis dan gelombang mikro sebagai bantuan dilakukan dalam unit reaktor ini. Variabel penelitian seperti suhu reaksi, rasio molar minyak terhadap metanol, dan konsentrasi katalis dikontrol dan divariasikan dalam unit ini untuk mencapai kondisi proses esterifikasi yang optimal. Setelah proses esterifikasi, produk yang dihasilkan dianalisis untuk kandungan asam lemak bebas menggunakan metode analisis titrasi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi microeviting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.